Rizky Alfianto dari 5 PGSD dengan NIM 1806770. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan Excel dengan rumus lookup dan VLOOKUP. Nah, di sini fungsinya buat ngitung gaji pokok, buat ngitung pajak dan sebagainya ya. Nah, sebelumnya ini kan kemarin kita udah saya udah buat tips bagaimana sekretaris biar gampang untuk satu lembar surat. Sekarang kita untuk Excelnya untuk membuat lookup dan VLOOKUP-nya. Di sini saya punya filenya. Nah, saya sudah buat. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contohnya, contoh hasilnya. Ini adalah contoh hasilnya. Dan ini adalah contoh datanya. Ini adalah contoh datanya. Dan ini hasil yang masih kosong biar kita tahu bagaimana cara ngisinya. Oke, kita langsung aja ya, mempercepat waktu. Oke, di sini dijelaskan bahwa ada nama, ada golongan, betul. Nah, di sini ada keterangannya, ininya harga ininya, lalu ada tabel potongan pajaknya, datanya ya, ini datanya. Nah, kenapa ini dari atas sampai bawah? Karena kita akan menggunakan kebalik berarti ya. Pokoknya VLOOKUP itu dari atas ke bawah, lookup itu dari kiri ke kanan. Salah teknis. Oke, dari sini dijelaskan bahwa kita akan menggunakan VLOOKUP karena di sininya dari atas sampai bawah, lalu yang potongan pajak dari kiri ke kanan berarti kita menggunakan lookup, dan dari yang ini kita menggunakan VLOOKUP. Oke, kita langsung gaji pokok, berarti nomor 1. Gaji pokok kita akan menggunakan VLOOKUP ya, karena di sininya dari atas ke bawah. Kalau kalian menemukan soal seperti ini bisa aplikasikan. Oke, ini VLOOKUP. Oke, VLOOKUP, lalu kurung buka karena rumusnya. VLOOKUP value-nya klik yang di sini. Ingat, golongan 1A harus paling atas yang dikliknya. Nah, itu mau angka berapa, yang penting paling atas dulu. Lalu titik 2. Nah, untuk titik 2 ini kalian bisa menggunakan koma aja atau menggunakan titik 2 gimana dari Microsoft-nya. Kalau Microsoft 2016 mungkin dari pakai titik koma. Kalau ada yang lain mungkin pernah itu saya menemukan menggunakan hanya koma saja, nggak pakai titik 2 gitu. Sama aja. Nah, sini lalu table array. Nah, table array ini kalian harus mengisi datanya. Jadi data yang dipilih yang mana? Berhubung kita menggunakan ininya gaji pokok, berarti sini ya. Ingat, kalian harus mengklik dari sini sampai sini, gitu kan ya. Nah, habis ini pencet F4. Nah, fungsinya F4 ini kan ada tanda dolar nih. Tanda dolar ini fungsinya buat ngunci datanya biar nanti bisa dikebawahin gitu kan. Dulu tuh saya pernah nggak pakai dolar, nyoba-nyoba, ternyata ada tulisan kalau nggak error itu N garis miring A, pakai hashtag gitulah, nggak tahu apa namanya, kesalahan intinya. Nah, kalau misalnya F4 nya error, kalian bisa secara manual di klik ketik dolarnya, dolar US. Oke, kita ketik 2 lagi kolom index numbernya. Nah, kolom index number ini kolomnya kolom berapa yang di gaji pokok ini? Karena gaji pokok ini ada di kolom yang kedua, karena di sini ya, kalau kolom pertamanya ini golongan, berarti ini 2, ini 3, ini 4. Nah, berhubung gaji pokok ada di kolom nomor 2, berarti kalian harus klik nomor 2. Oke. Sini kalian harus milih antara true or false. Nah, berhubung ini datanya adalah udah pasti, kalian harus isi false. Nah, seperti ini. Oke, hasilnya 500.000 sama. Oke, sama. Kita lihat, cek rumusnya benar apa salah dengan yang atas. Sama ya. Nah, hanya bedanya kalau yang ini saya menggunakannya yang di sini karena berhubung kita bikin tugas baru, berarti kali kita di sini B16 ya. Oke, kita ke bawahin. Hasilnya sama ya, 500.000. 500.000, 1 juta, 1 juta. Oke, ini tergantung dari sini. Ada datanya. Golongan 1A 500.000. Oke, 1B 1 juta, benar. 1C 1.500.000. Oke, selanjutnya kita ngisi tunjangan. Tunjangan juga nggak jauh beda, cuma tinggal beda kolomnya berarti ya. Oke, kita coba.
VLOOKUP kurung buka, lalu value-nya harus ngeklik paling atas, ingat paling atas, lalu pakai koma ataupun koma gitu kan. Nah di sini kita pilih kolomnya, table array-nya. Nah lalu di koma lagi, kolom indeksnya berhubung ini tunjangan berarti kita menggunakan kolom 3. Di sini diklik kolom 3. Oh saya lupa untuk menggunakan F4 nih, karena ini lupa berarti di sini ya kita kasih tanda dolar. Tanda dolar kalau ingin memberikan tanda dolar secara manual, ingat di sebelum huruf dan sebelum angka seperti ini, di sebelum huruf D dan sebelum angka 11. Oke, lanjut. Kolom indeksnya berarti nomor 3 karena tunjangan. Lalu karena ini datanya sudah pasti, false. Oke, 50.000 tunjangannya. Nah di sini ya bisa disesuaikan datanya, kita tarik ke bawah. Oke, transportasi biar dibedain ya, kalau misalnya kita bedain biar ada randomnya, sini kita rubah. Nah di sini juga rubah ya, tuh langsung 200.000. Oke, biar kita ada variasinya, biar kelihatannya enggak settingan gitu. Oke, di sini VLOOKUP, lalu value-nya harus paling atas dan titik koma, klik ini blok, lalu F4, titik koma lagi, kolom indeksnya berhubung nomor transportasi kolom 4 berarti isinya nomor 4. Oke, karena datanya sudah pasti false. Oke, 100.000. Oke, variasinya nggak bohongan gitu. Nah bagaimana untuk total gaji? Kalau total gaji mah nggak harus kalian VLOOKUP atau lookup gitu kan ya, tinggal kalian isi aja di sini. Ingat sum untuk penambahan isinya sum. Oke, sum buka dari sini karena berhubung total gaji berarti harus semua kan. Nah di sini tutupin biar nggak kabur. Nah klik 650, tuahin lagi. Nah berhubung di sini pajak, berarti di sini kan ada dari kiri ke kanan, berarti kita menggunakan sorry pernyataan saya salah di awal, keliru, kebalik. Nah di sini untuk pajak ini kita menggunakan Oke, di sini sedikit dijelaskan dulu. Di sini nggak jauh beda untuk perumusannya. Lalu untuk tanda dolar tetap dipakai karena untuk penguncian wajib, namun hanya beda di ujungnya saja. Kita ikutin rumusnya aja teman-teman. Lookup kita buka, lookup value-nya. Lookup value-nya ini harus tetap 1A. Sini kan. Lalu table array-nya kita pakai yang di sini berarti ya. Oke, di sini. Nah, lalu jangan lupa di sini untuk membuat ini dengan dolar. F4. Kesalahan. Oke. Nah, row index number ini kan berarti row itu berarti baris, karena tadi yang call index number, yang sekarang row. Itulah yang saya pahami bahwa kalau untuk lookup itu dari kiri ke kanan karena baris, kalau misalnya dari atas ke bawah adalah kolom, mungkin gitu ya secara sederhananya. Berhubung ini ada di baris kedua berarti kita harus isi row-nya 2. Oke. Karena ini adalah data juga tetap harus false. Nah kalau cuma kayak gini dijamin akan salah. Oke, kita coba ya. 0 padahal di sini ya 10.000. Nah gimana caranya? Yuk kita isi. Oke, di sini false. Ada yang kurang ini bre. Kenapa ada yang kurang? Kita kurang. Nah di sini setelah false tutup kurung, kalian harus menambahkan tanda bintang. Tanda bintang, lalu klik di total gaji. Di sini ya, ingat total gaji, harus isinya di total gaji. Oke. Nggak usah ditutup. Kok yang ini gitu kan, kok yang ini gitu kan. Ternyata salah, bukan di total gaji tetapi harus di gaji pokok.
sininya harusnya di gaji pokok. Oke, seperti ini. Lihat 10.000 ya. Lalu ke bawah. Kalau misalnya di sini tabel potongan pajak, misalnya tabel potongan pajak total gaji ya, kalian isinya ini karena berhubung ininya gaji pokok berarti gaji pokok. Nah, seperti ini untuk mengerjakan lookup ya teman-teman, karena kalau untuk kalau untuk dia cuma dikasih ini sampai false aja turun tutup, nggak dikasih tanda bintang, itu nggak akan ada isinya gitu, nol malah, karena fungsi bintang itu jadi ngaliin dari gaji pokoknya tersebut gitu. Oke, ini udah. Oke, dikebawain sama ya. Nah, gimana sih buat ngitung gaji bersihnya? Gaji bersihnya berarti kan dari total gaji ini dikurangi ini. Tapi di sini klik aja sama dengan ini standar strip berarti ya. Ini udah tuh 640. Salah tadi. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, kita belum ada totalnya nih, gimana ngitungnya? Kita hitung di sini, ada total di sini. Berhubung ini penambahan, berarti kita tadi pakai sum, yang artinya sumari, berarti penambahannya dari sini sampai sini. Oke, tutupin biar nggak kabur. 4,5 juta. Di sini nggak usah kalian klik sum lagi, tinggal ditarik aja. Oke, selesai. Sebentar, dan agak belibet juga sih ya, karena mungkin yang belum terbiasa akan itu dan sedikit lupa, karena bermain data itu sangat mengasah otak sekali seperti itu. Jadi mungkin ini adalah contoh cara penggunaan lookup dan VLOOKUP ketika kalian menemukan soal seperti ini. Nah, soalnya seperti ini, kalau misalnya tadi kan soal saya kan ininya dikosongin ya, ini dikosongin. Ini adalah contohnya gimana caranya biar jadi kayak gini. Nah, ini datanya, ini adalah data, ini adalah jawabannya, dan ini adalah soalnya. Kita harus menyesuaikan antara soal dan jawaban gitu kan ya. Oke, sekian tips dari saya menggunakan lookup dan VLOOKUP, yang artinya berarti kita bisa simpulkan bahwa lookup itu dari kiri ke kanan, dan jangan lupa menambahkan bintang di akhir untuk mengalihkan dari yang kayak tadi berarti total pajak ya, berarti kan. Kalau untuk VLOOKUP berarti dari atas ke bawah ataupun kolom. lookup adalah baris, VLOOKUP adalah kolom ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.